Doa selesai. Sebelum memulai pelajaran, Bapak absen dahulu ya. Ya. Yang pertama Alfa Messi Hendistia. Ya Allah. Ya Allah. Alfredo Hendrickson. Andin Puspita. Azahra Ayu Maharani. Belani Fausta Arisanti. Isa Chandrasta Diragamukti. Ya Allah. Kadita Dea. Fahris Putra. Farah Sayyida. Muhammad Raka. Muhammad Syafiqul. Nova Mutia. Rehan Pragoswara. Syafatiara. Talita Ariela. Wahyu Muhammad. Yekta. Jubel Garing. Zahrahan. Oke, masuk semua ya berarti hari ini. Ya. Oke, sebelumnya perkenalkan, nama saya Ilham Nanda Wiguna dari Prodi S1 Pendidikan IPA. Oke, pada hari ini kita akan belajar mengenai materi sistem peredaran darah manusia. Kompetensi dasar yaitu menganalisis sistem peredaran darah pada manusia dan memahami gangguan pada sistem peredaran serta upaya menjaga kesehatan sistem peredaran darah. Untuk tujuan pembelajaran hari ini, yang pertama untuk memahami organ peredaran darah, yang kedua memahami jenis peredaran darah, yang ketiga menganalisis sistem peredaran darah pada manusia, yang keempat yaitu memahami berbagai penyakit pada sistem peredaran darah. Oke, coba perhatikan gambar berikut ini. Aktivitas apa yang sedang dilakukan pada gambar berikut? Lari. Ya, olahraga. Yang pertama yaitu ada. Yang kedua. Yang ketiga. Oke, jadi olahraga yaitu berfungsi untuk melancarkan peredaran darah pada manusia. Kemudian ada yang tahu apa itu sistem peredaran darah? Ada yang tahu? Jadi sistem peredaran darah yaitu suatu sistem organ sirkulasi darah yang terdiri atas jantung, komponen darah, dan pembuluh darah yang berfungsi untuk mengalirkan suplai oksigen dan nutrisi tubuh ke seluruh jaringan tubuh yang diperlukan untuk metabolisme tubuh. Sistem peredaran darah memiliki 3 komponen, yaitu yang pertama jantung, pembuluh darah, dan darah. Yang pertama yaitu organ penyusun sistem peredaran darah. Yang pertama ada jantung. Terletak di rongga dada sebelah kiri, berfungsi untuk memompa darah
berukuran sebesar kepala tangan dengan berat kurang lebih 300 gram. Dibungkus dua membran pelindung yang disebut perikardium. Rongga di antara membran tersebut berisi cairan perikardial yang disebut pelumas. Bisa dilihat gambar jantung manusia. Kemudian antara serambi dan bilik terdapat dua kantuk. Yang pertama antara serambi dan bilik kiri berdaun dua atau valvula bicuspidalistis. Yang kedua ada antara serambi dan bilik kanan berdaun tiga atau valvula tricuspidalistis. Katupnya yaitu berfungsi untuk menjaga aliran darah tidak kembali ke serambi. Berikut adalah gambar darah dari dan menuju jantung. Kemudian cara kerja jantung. Yang pertama, jantung berdenyut apabila otot jantung kontraksi dan relaksasi. Yang kedua, denyut jantung dapat dirasakan dan pembuluh nadi di bawah permukaan kulit dan dipengaruhi oleh usia, jenis kelamin, berat badan, kesehatan dan aktivitas tubuh. Kemudian umumnya jantung berdenyut 60-80 kali per menit. Tekanan darah menunjukkan kekuatan jantung memompa darah. Tekanan darah orang dewasa normal bernilai 120/80. 120 menunjukkan tekanan darah ketika otot jantung berkontraksi atau sistol. 80 menunjukkan tekanan darah ketika otot jantung berelaksasi atau diastol. Kemudian ada pembuluh darah. Darah di dalam pembuluh nadi yang berasal dari jantung yang kaya akan oksigen akan mengalir ke seluruh tubuh. Darah di dalam pembuluh balik yang sedikit oksigen akan mengalir menuju jantung. Mengalirnya darah ke seluruh tubuh merupakan hasil kerja jantung yang memompa keluar darah melalui pembuluh nadi untuk dialirkan ke seluruh tubuh. Kemudian ada pembuluh kapiler. Yang pertama berfungsi untuk menghubungkan arteri kecil atau arteriola dan vena kecil atau venula berhubungan langsung dengan sel tubuh. Kemudian bentuknya halus, berdinding tipis, terdiri atas lapis dan berdiameter sekitar 7,5 mikron. Kemudian ada pembuluh nadi atau arteri. Berfungsi membawa darah keluar jantung. Ciri-ciri pembuluh nadi yang pertama, terletak arteri agak ke dalam dari permukaan kulit. Yang kedua, bila arteri terluka, darah akan memancar. Kemudian yang ketiga, memiliki lapisan elastis yang tebal. Denyut terasa di bagian tubuh tertentu, misal pada bagian pergelangan tangan. Mempunyai satu katup dekat jantung agar darah tidak mengalir kembali ke jantung. Pembuluh nadi atau arteri. Pembuluh nadi yang berpangkal pada bilik kiri dan kanan jantung disebut aorta. Aorta bilik kiri membawa darah bersih kaya oksigen dari jajar makanan sampai ke sel-sel tubuh untuk oksidasi biologi. Aorta bilik kiri bercabang menjadi arteri dan yang terkecil arteriola. Aorta bilik kanan bercabang menjadi pembuluh nadi paru-paru kanan dan kiri atau arteri pulmonalis, membawa darah kotor kaya karbon dioksida. Kemudian ada pembuluh balik atau vena. Ciri yang pertama yaitu letak vena dari permukaan kulit
berwarna kebiruan dan denyut tidak terasa. Bila vena terluka, darah tidak akan memancar keluar. Memiliki lapisan elastis yang lebih tipis dari arteri atau tidak sekuat dan selentur arteri. Memiliki katup sepanjang pembuluh yang berfungsi untuk agar aliran darah berlangsung satu arah dan menjaga darah tetap mengalir karena tidak ada pompa pada aliran darah vena. Terdiri atas pembuluh balik besar dan pembuluh balik paru-paru. Pembuluh balik atau vena. Pembuluh balik besar atau vena cava yang berfungsi mengangkut darah dari seluruh tubuh ke serambi kanan jantung, kemudian membawa darah kaya karbon dioksida untuk diangkut ke jantung, kemudian ke paru-paru, kemudian dilepas ke atmosfer. Vena cava superior yaitu berfungsi mengangkut darah yang berasal dari kepala dan tangan. Vena cava inferior mengangkut darah yang berasal dari tubuh dan kaki. Bentuknya bercabang-cabang menjadi pembuluh vena, kemudian bercabang-cabang sampai paling kecil yang disebut venula. Pembuluh balik vena. Pembuluh balik paru-paru atau vena pulmonalis terdiri atas pembuluh balik paru-paru kanan dan kiri. Keduanya bersatu menuju serambi kiri jantung, membawa darah yang kaya akan oksigen. Pembuluh balik paru-paru kanan mengangkut darah dari paru-paru kanan. Pembuluh balik paru-paru kiri mengangkut darah dari paru-paru kiri. Kemudian ada sistem peredaran darah. Yang pertama ada peredaran darah tertutup. Ialah darah mengalir atau beredar melalui pembuluh darah di dalam tubuh manusia. Yang kedua ada peredaran darah rangkap. Adalah darah mengalir melalui jantung 2 kali. Sistem peredaran darah rangkap dibagi menjadi 2, yaitu sistem peredaran darah kecil dan sistem peredaran darah besar. Sistem peredaran darah kecil yaitu darah yang sedikit O2 dan banyak CO2 dari bilik kanan jantung, kemudian keluar melalui arteri pulmonalis menuju paru-paru kanan dan paru-paru kiri. Darah menuju arteriol, kemudian ke kapiler paru-paru yang berada di sekeliling alveolus. Di alveolus terjadi difusi gas, yaitu keluarnya karbon dioksida dari kapiler ke alveolus dan masuknya oksigen dari alveolus ke kapiler darah. Darah mengalir ke vena, paru-paru paling kecil atau venula, ke vena menuju serambi jantung. Vena ini disebut vena pulmonalis, yaitu vena yang mengalirkan darah kaya akan oksigen dari paru-paru ke serambi kiri jantung. Peredaran darah kecil disebut juga peredaran darah dari jantung ke paru-paru atau peredaran darah paru-paru. Kemudian ada peredaran darah besar. Darah mengalir menuju aorta karena bilik kiri jantung berkontraksi dan katup. Dari aorta, darah akan mengalir ke pencabangan arteri, berbagai organ jaringan di seluruh tubuh, termasuk kepala dan badan.
kecuali jantung dan paru-paru. Di dalam jaringan tubuh terjadi difusi oksigen dan jejak makanan dari kapiler ke jaringan dan sebaliknya. Setelah terjadi pertukaran zat, darah menuju venula, kemudian ke vena, dan kembali ke serambi kanan jantung lewat vena besar. Peredaran darah besar ini disebut peredaran darah dari jantung, kemudian ke seluruh tubuh dan kembali lagi ke jantung. Sistem peredaran darah jantung. Pembuluh nadi besar atau disebut aorta memiliki dua kecabangan menuju jantung yang disebut arteri koronaria yang berfungsi mengalirkan darah yang banyak oksigen dan zat makanan untuk metabolisme otot jantung. Setelah terjadi pertukaran zat antara kapiler dengan jaringan, darah menuju vena koronaria dan kembali lagi ke jantung. Sistem peredaran ruang jantung ke jaringan jantung, kemudian kembali lagi ke ruang jantung disebut sistem peredaran darah jantung. Kemudian ada struktur dan fungsi darah. Yang pertama, mengatur suhu tubuh, kemudian mengangkut bahan-bahan metabolisme seperti oksigen dan zat-zat makanan sisa metabolisme. Yang ketiga, membunuh kuman atau untuk kekebalan. Yang keempat, mengedarkan hormon dan enzim. Yang kelima, mempertahankan pH tubuh. Yang terakhir yaitu untuk menutup luka. Kemudian ada plasma darah. Cairan darah berwarna kekuningan, mengandung 90% air dan zat terlarut. Fungsi dari plasma darah yang pertama yaitu untuk mengatur tekanan osmotik darah. Yang kedua, membawa zat makanan ke seluruh tubuh. Yang ketiga, mengangkut sisa metabolisme dari tubuh. Di dalam plasma darah terdapat fibrinogen yang berfungsi untuk pembekuan darah dengan membentuk benang-benang fibrin. Kemudian ada serum, yaitu berupa cairan kuning yang telah dipisahkan dari fibrinogen yang mengandung antibodi. Kemudian ada sel darah merah atau eritrosit. Sel darah merah paling banyak jumlahnya, yaitu setiap 1 mm kubik darah mengandung 5-6 juta eritrosit. Kemudian dibentuk di sumsum tulang, berbentuk bulat pipih, tidak berintik, dan cekung di kedua sisi atau hiponkrat, berwarna merah karena mengandung hemoglobin atau pigmen merah yang mengandung zat besi. Ketika darah melewati paru-paru, oksigen terikat pada hemoglobin. Eritrosit bergerak ke jaringan tubuh dan melepaskan oksigen yang selanjutnya berdistribusi ke dalam sel tubuh untuk melakukan pembakaran zat-zat makanan sehingga terbentuk energi. Kemudian ada sel darah putih atau biasa disebut leukosit. Terdiri dari 5.000 sampai 10.000 leukosit per milimeter kubik darah dan akan meningkat jika terjadi infeksi. Usia sel darah putih yaitu 12 sampai 13 hari. Dibentuk di sumsum tulang belakang, limfa, dan kelenjar getah bening. Bentuknya tidak tetap, memiliki inti, dapat bergerak secara amoeboid, dan dapat menembus dinding kapiler. Keluarnya leukosit dari dinding kapiler disebut diapedesis.
berfungsi untuk melindungi tubuh dari kuman-kuman penyakit, misal dengan memakan bakteri atau menghasilkan antibodi. Terdapat 5 jenis leukosit. Yang pertama yaitu monosit, limfosit, neutrofil, eosinofil, basofil. Leukosit melebihi jumlah normal disebut leukositosis. Leukosit kurang dari jumlah normal disebut leukopeni. Bisa dilihat sel darah putih atau leukosit ada monosit, neutrofil, basofil, eosinofil, dan limfosit. Kemudian ada keping darah 250.000 per milimeter kubik darah. Keping darah usianya yaitu 7 sampai 9 hari. Berbentuk tidak teratur dan tidak beritik. Berperan dalam proses pembekuan darah. Trombosit pecah kemudian mengeluarkan enzim trombokinase atau tromboplastin, kemudian Ca2+ dan vitamin K, mengubah fototrombin menjadi trombin, kemudian trombin mengubah fibrinogen menjadi fibrin. Berikutnya ada golongan darah menurut Karl Landsteiner, yaitu yang pertama golongan darah A. Jika sel darah merah seseorang mengandung agglutinogen A. Kemudian golongan darah B. Jika sel darah merah seseorang mengandung agglutinogen B. Golongan darah AB. Jika sel darah merah seseorang mengandung agglutinogen A dan B. Golongan darah O. Jika sel darah merah seseorang tidak mengandung agglutinogen A dan B. Kemudian ada transfusi darah. Penggolongan darah sangat berguna pada transfusi darah. Orang yang memberikan darah disebut donor dan orang yang menerima darah disebut resipien. Jika golongan darah donor tidak sesuai dengan golongan darah resipien, maka darah resipien akan menolak darah donor dengan cara menggumpalkan darah. Kemudian ada kelainan dan penyakit pada sistem transportasi manusia. Yang pertama ada keracunan gas karbon monoksida. Karbon monoksida akan membentuk karboksihemoglobin yang mengakibatkan hemoglobin tidak mampu mengikat dan mengedarkan oksigen. Hal ini dapat terjadi misal menghirup asap rokok atau asap kendaraan bermotor. Yang kedua ada anemia. Anemia merupakan kondisi kekurangan hemoglobin. Anemia terjadi karena kehilangan darah, kekurangan produksi eritrosit. Eritrosit memiliki kadar hemoglobin rendah atau hemoglobin abnormal. Penderitanya akan mengalami kelelahan, tampak pucat, serat, pernapasan pendek. Yang ketiga ada polisitemia. Polisitemia merupakan kondisi saat eritrosit melebihi normal sehingga darah menjadi kental. Kondisi ini dapat menaikkan viskositas darah, menurunkan kecepatan aliran darah, dan menyumpat kapiler. Kemudian yang keempat ada leukemia. Leukemia merupakan kanker darah yang terjadi karena
produksi leukosit terlalu banyak atau tidak normal, sehingga sel-sel leukosit tidak matang dan fungsi imunitas tidak optimal. Dapat mengganggu produksi eritrosit dan trombosit, sehingga menyebabkan anemia atau hemofilia. Kemudian yang kelima ada hemofilia. Hemofilia atau keadaan darah sukar membeku merupakan kelainan genetis atau warisan. Yang keenam ada trombositopenia, merupakan keadaan jumlah trombosit di bawah normal, disebabkan oleh pendarahan kronis melalui pembuluh darah dan kapiler. Kerusakan trombosit, kurangnya trombosit karena kelainan genetis, anemia pernisiosa, terapi obat dan terapi radiasi. Oke, saya lanjutkan. Yang ketujuh ada tekanan darah atau hipertensi. Terjadi jika sistol darah lebih tinggi dari 150 mmHg dan tekanan diastol darah lebih tinggi dari 90 mmHg. Penderita ini mengalami otot jantung atau yang bekerja keras yang akhirnya membesar, khususnya bilik kiri. Kondisi ini dapat mengakibatkan gagal jantung, pendarahan otak atau stroke, dan pecahnya pembuluh darah. Tekanan darah rendah atau hipotensi terjadi jika sistol kurang dari 120 mmHg dan tekanan diastol kurang dari 80 mmHg. Penderita otot jantung bekerja lemah, akhirnya memperut dan mengakibatkan lemah jantung. Stroke karena otot kekurangan pasokan oksigen dan tubuh lemah. Kemudian yang kesembilan ada varises, yaitu merupakan pelebaran vena akibat katup vena tidak berfungsi dengan baik, sehingga mengakibatkan arah aliran darah ke jantung. Penyebabnya yaitu sering berdiri terlalu lama, obesitas, dan kehamilan. Yang ke-10 ada aterosklerosis dan arteriosklerosis. Aterosklerosis merupakan penimbunan lemah pada arteri. Arteriosklerosis ialah penimbunan zat kapur atau kalsium di dinding arteri. Penyakit ini menyebabkan arteri tersumbat dan akhirnya pecah. Yang ke-11 ada jantung. Faktor-faktor yang menyebabkan serangan jantung atau kolesterol yang tinggi, hipertensi, merokok, kegemukan, tidak berolahraga, diabetes mellitus, dan kelainan genetis. Penyebab masalah jantung yang utama yaitu kurangnya pasokan darah, koronaria atau kegagalan konduksi listrik jantung, pola hidup serba terburu-buru juga menjadi pemicu penyakit jantung. Jadi, setiap jantung berdenyut selalu ada gerakan relaksasi dan kontraksi secara terus-menerus selama manusia itu hidup. Selain jantung, ada organ yang tak kalah penting yaitu paru-paru. Bentuk dan letaknya seperti pada kamu. Dan berikutnya kita akan belajar tentang jenis pembuluh darah. Dari mana? Saya
Info 2 sesuai kelompoknya masing-masing. Jawabannya langsung di kertas ya. Ayo Kela. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Di sini kami akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Nomor 1. Berbagai gangguan pada sistem peredaran darah. Serangan jantung. Penyebabnya mengerasnya dinding pembuluh darah arteri dikarenakan timbunan lemak yang menyumbat laju peredaran darah. Kolesterol merupakan penyebabnya. Kolesterol, pembuluh darah di otak tersumbat atau bahkan pecah sehingga otak kekurangan oksigen. 3. Hipertensi atau darah penyebab tekanan darah seseorang setengah atau di atas 4. Akhirnya penghilangan darah atau pendarahan. kronis melalui pembuluh darah dan kapiler. Pemeriksaan trombosit yang menunjukkan kurangnya trombosit karena mengadakan Contoh-contoh pola hidup sehat untuk mencegah permasalahan kesehatan sistem peredaran darah. 1. Menjaga pola makan. 2. Hindari merokok. 3. Rutin berolahraga. 4. Konsumsi garam dan gula. 5. Mengonsumsi vitamin penambah darah. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Kesimpulannya adalah penyebab Tuhan Apa aja tadi? pembicaraan dalam kaki Jadi kesimpulannya pada materi hari ini sistem peredaran darah yaitu dibagi menjadi dua. Ada yang tahu apa aja? Sistem peredaran darah apa aja? Dibagi dua. Apa? peredaran darah tertutup dan peredaran darah Ya benar. Kemudian jantung terdiri dari seram di kanan dan seram di kiri. Kemudian bilik kanan dan bilik kiri, serta transfusi darah dan mempelajari penyakit sistem pada peredaran darah. Oke, sekian pada pembelajaran materi peredaran darah hari ini. Semoga pembelajaran hari ini dapat bermanfaat. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bisa.